Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wena Alaina Tanzila, NPM 1841040120, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini akan melakukan proses konseling individual dengan pendekatan psikoanalisis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mbak. Ya, Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana, Mbak? Saya dari rumah. Oh, namanya siapa, Mbak? Namanya Lisa Oktarini. Biasa dipanggil siapa? Lisa. Oh, saya panggil Mbak Lisa ya. Iya boleh. Mbak Lisa rumahnya di mana ya, Mbak? Kalau Di boleh tahu. Pahoman. Oh, di Pahoman. Jauh juga ya, Mbak, ke sini? Iya lumayan. Tahu di sini dari siapa, Mbak? Dari kawan sih. Oh, dari kawan. Oh ya, Mbak, perkenalkan, nama saya Wena Alaina Tanzila. Silakan diminum dulu ya, Mbak, iya. biar lebih rileks. Mbak Lisa sebelumnya udah pernah melakukan proses konseling belum, Mbak? Belum, baru kali ini. Oh, jadi ini awal pertama kali ya, Mbak ya? Ini sedikit saya sampaikan ya, Mbak, proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor terhadap klien, Mbak. Iya. Jadi di dalam proses konseling ini ada 3 asas, Mbak, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu, Mbak bisa tenang aja. Cerita Mbak itu nggak ada yang bakal tahu, cuma Mbak, saya dan Allah yang tahu, Mbak. Kalau asas kesukarelaan itu kesini kan Mbak nggak ada terpaksaan atau apapun kan ya, Mbak. Jadi Mbak bisa lancar menceritakan semuanya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu, Mbak, asas keterbukaan itu Mbak bisa terbuka dalam cerita Mbak, jangan ada yang ditutup-tutupi, biar semua proses konseling kita hari ini berjalan dengan lancar, Mbak, gitu. Iya. Jadi ada 3 asas itu bisa kita sepakati ya, Mbak ya. Bisa. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan ya, Mbak, apa itu konseling, apa itu asas-asas konseling. Jadi sekarang apakah bisa kita mulai, Mbak, Bisa. proses konselingnya? Bisa. Bisa ya, Mbak ya. Oh ya, Mbak di kesini ada masalah apa ya, Mbak? Kalau boleh diceritakan. Jadi Mbak ceritanya. Oh ya, Mbak, sandaran biar lebih rileks. Saya tuh kecewa Kecewa dalam hal apa ya, Mbak? dalam percintaan, Mbak. Percintaan yang seperti apa ya, Mbak? Gini loh, Mbak, ceritanya. Saya kan punya pasangan. Kita sudah berhubungan selama kurang lebih 3 tahun lah. Jadi belakangan ini dia tuh marah ke saya. Dia marah terus hilang gitu aja. Marah yang seperti apa, Mbak? Kok dia bisa tiba-tiba marah gitu, Mbak? Dia marah menyudahi hubungan inilah. Sebelumnya ada masalah apa, Mbak ya? Jadi kan saya ini ngeliat dia mergokin dia sama cewek lain. Terus saya tanya dia ini tidak ngaku. Terus dia marah-marah ke saya. Terus dia nggak nerima gitu. Terus dia ninggalin saya gitu aja. Mbak sebelumnya sudah dekat sama keluarganya? Keluarganya sama saya udah deket. Dia juga gitu juga sama keluarga saya sudah deket banget. Berarti dua-duanya udah saling nerima ya, Mbak ya? Iya, udah tahu lah itunya dia. Terus tiba-tiba dia pergi aja ngilang gitu. Dan terakhir ini saya trauma lah, Mbak, dengan percintaan saya. Belakangan ini adalah pria lain yang ingin mendekati saya, tapi saya tidak tertarik. Udah seperti kayak mati rasa gitu loh, Mbak. Mbak ngerasa kecewa? Iya, kecewa. Dan saya takut menerima pria lain, Mbak. Jadi gimana ya solusinya? Nerima pria lain? Iya. Oh, Mbak takut kalau Mbak dideketin sama pria lain, takut semuanya terulang lagi gitu, Iya. Mbak. Ini ya, Mbak, jadi saya simpulin masalah Mbak ini. Jadi Mbak ini ngerasa kecewa karena Mbak sudah menjalani hubungan yang serius, udah lama ngejalin hubungan serius, udah kenal sama keluarganya, udah saling menerima, tapi Mbak dikecewain karena diselingkuhin.
Jadi gini loh mbak, mbak itu harus ngerubah. Pertama itu mbak harus ngerubah pola pikir mbak, mindset mbak, terus cara pandang mbak terhadap lawan jenis mbak itu. Kalau lawan jenis pria lain atau lawan jenis mbak itu ada yang lebih baik, nggak selalu pria-pria itu buruk, pasti ada yang lebih baik. Kan jodoh itu udah ada yang netapin ya mbak, udah ditatapin sama Allah. Nah pasti itu udah sesuai sama diri mbak. Dan selain itu mbak, ada juga self counseling. Nanti mbak Lisa itu membayangkan ada sosok pria yang bisa serius terhadap mbak, dan mbak bisa membuka lembaran baru dengan pria itu. Jadi gitu mbak. Apakah mbak ada yang mau diceritain lagi? Saya rasa cukup sih, cukup sampai di sini dulu. Cukup ya mbak. Jadi setelah ini kita konseling, apakah mbak udah ngerasa lega, tenang? Apa yang udah mbak rasakan saat ini? Alhamdulillah sih, saya udah legaan, udah cerita ke mbak semuanya tentang pribadi saya. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya mbak. Terima kasih ya mbak sudah mampir sini. Nanti kita atur waktu lagi untuk kita ketemu selanjutnya. Makasih ya mbak. Ya.